Lo pernah nggak lagi rebahan sambil scroll TikTok atau IG, terus tiba-tiba lihat orang pamer gaya hidup keren, kayak abis workout, dapet cuan gede, atau baca buku motivasi sambil nyantai di tepi pantai. Terus lo langsung kayak, fix, besok gue juga kudu berubah nih. Rasanya semangat banget, kayak abis denger podcast motivasi jam 2 pagi pas lagi overthinking. Langsung pasang alarm jam 5, download aplikasi meditasi, dan check out baju olahraga warna hitam biar kelihatan serius. Hari pertama, mantap. Bangun lebih pagi dari ayam, meditasi 5 menit, kerjain banyak hal produktif sambil bayangin hidup versi upgrade. Hari kedua masih oke meski udah mulai lirik notifikasi TikTok. Tapi hari ketiga, alarm di snooze, baju olahraga, masih kinclong di gantungan. Dan lo malah nonton video kucing sambil ngemil keripik jam 8 pagi. Momen besok gue mulai tuh kayak tradisi umat manusia modern, semua orang pernah ngerasain. Tapi tenang, itu bukan salah lo kok. Sebelum lo nyalahin diri sendiri karena gagal bangun pagi 2 hari berturut-turut atau aplikasi meditasi lo baru dibuka sekali, coba tarik napas dan sadar satu hal penting. Ini bukan salah lo. Serius, lo bukan kurang niat, kurang disiplin, atau kurang motivasi. Lo cuman manusia biasa yang otaknya lebih suka hal nyaman dan pola lama yang familiar. Kalau semangat lo meledak di awal lalu tiba-tiba lenyap, itu wajar banget. Kita hidup di budaya yang suka banget nge-glorify hustle. Tidur 3 jam dibilang pejuang. Burnout dianggap pengorbanan. Padahal, tubuh dan otak kita tuh bukan mesin. Mereka nggak bisa disuruh lari maraton pakai bensin motivasi doang. Kabar baiknya, ada cara lain yang lebih chill, lebih realistis, dan lebih cocok buat otak lo. Nggak perlu motivasi tinggi setiap pagi. Nggak usah narik niat kayak karet yang udah aus. Kita bakal bahas pendekatan yang lebih masuk akal dan berdasarkan cara kerja otak sendiri. Bayangin lo lagi pengen ambil air. Ada 2 jalan, satu terang dan gampang, satu lagi gelap dan ribet. Otak lo otomatis milih jalan yang terang. Kenapa? Karena otak kita itu pro-mager. Dia selalu nyari jalan termudah, bukan yang paling heroik. Makanya, tekad sekuat apapun sering gagal. Bukan karena lo lemah, tapi karena otak lo bilang, ngapain susah-susah sih? Rebahan aja enak. Jadi, pas lo pengen mulai kebiasaan baru, olahraga, journaling, baca buku, tapi rasanya berat banget, itu bukan tanda lo payah. Itu cuma tanda jalurnya masih terlalu terjal buat otak lo. Tapi ini kabar baik, karena artinya kita bisa hack sistem otak itu dengan ngasih jalur yang lebih gampang dan tetap sehat. Kita cukup kasih shortcut baru buat otak. Nggak perlu maksa dia langsung berubah total. Kasih dia langkah kecil yang mudah, dan lo bakal kaget betapa efektifnya. Dan di bagian selanjutnya, lo bakal kenalan sama si dalang semangat bernama dopamin. Dopamin itu hormon yang bikin kita merasa asik waktu ngelakuin sesuatu. Masalahnya, di zaman sekarang, dopamin lo sering banget dibajak, bahkan dari detik pertama bangun. Buka mata, langsung buka TikTok atau IG, boom, dopamin lo langsung meledak. Efeknya, segala hal jadi terasa hambar setelahnya. Mau kerja, belajar, atau baca buku, otak lo bilang, duh, bosen. Mana kucing joget? Solusinya, coba puasa dopamin di jam pertama setelah bangun. Jangan sentuh HP dulu. Biarkan otak lo kalibrasi ulang ekspektasinya. Ganti buka medsos dengan hal yang lebih alami tapi tetap menyenangkan. Meditasi, journaling, atau sekadar ngopi sambil lihat matahari pagi. Kalau mendung, lihat pohon juga boleh. Terus cobain teknik progressive reward stacking. Misalnya meditasi 10 menit, kerja fokus 50 menit, lalu break 10 menit. Tapi ingat, breaknya jangan langsung buka medsos ya. Ganti dengan stretching, jalan-jalan sebentar, atau pura-pura lihat burung lewat jendela. Yang penting, adem. Nah, sekarang kita bahas yang lebih dalam lagi. Soal identitas. Banyak orang kalau mau berubah langsung mikir, gue harus lebih disiplin, harus lari pagi, harus produktif, tapi itu semua cuma permukaan. Intinya ada di siapa lo percaya diri lo sebenarnya.
Kalau lo masih percaya diri sebagai orang yang mager, ya lo bakal balik ke kebiasaan lama. Tapi kalau mulai tanam identitas baru, misalnya, gue adalah orang yang peduli sama tubuh gue, atau gue versi atlet santai, lo bakal mulai bertindak sejalan sama identitas itu. Setiap aksi kecil jadi voting buat identitas baru. Bangun afirmasi identitas yang ringan tapi ngena. Cukup 1-2 kalimat yang bikin lo senyum. Lalu, cari bukti kecil buat nguatinnya. Malamnya, luangin waktu buat refleksi. Hari ini gue jadi siapa? Bukan buat nyalahin, tapi buat menyadari. Dan jangan lupakan soal sistem. Willpower itu kayak baterai HP jadul, cepet habis. Sekuat apapun niat lo, kalau lingkungan lo nggak mendukung, susah juga. Misalnya, lo niat banget gak mau scroll HP malam, tapi HP-nya nempel di bantal. Ya selamat, solusinya bikin sistem. Jauhkan HP dari kasur. Bikin meja kerja jadi space yang tenang dan nyaman. Taruh jurnal di tempat yang gampang dilihat. Keluarin baju olahraga dari lemari. Biar semua itu bantu lo jalan di rel yang benar. Karena saat sistem udah mendukung, lo gak perlu jadi manusia super disiplin. Cukup jadi orang biasa yang sistem hidupnya dirancang dengan cerdas. Dan terakhir, jangan remehin perubahan kecil yang konsisten. Banyak orang pengen hidupnya berubah besar, tapi maunya instan. Padahal, perubahan itu kayak bunga tabungan. Lo mulai dari baca buku 5 menit tiap malam, lama-lama 1 buku selesai, lalu jadi kebiasaan. Lo gak perlu nunggu momen besar. Mulai aja dari hal kecil yang bisa lo ulang. Ingat, langkah kecil yang konsisten lebih kuat dari rencana besar yang cuma jadi wacana. Jadi sekarang, berhenti jadi penonton perubahan. Pilih satu hal kecil dari semua ini dan mulai besok pagi. Gak usah nunggu Senin, bulan depan, atau motivasi turun dari langit. Ambil satu langkah yang resonan dan komit ke situ. Karena hidup lo gak akan berubah karena lo tahu banyak hal. Tapi karena lo berani ngelakuin satu hal penting hari ini. Sekarang, bukan nanti. Thanks banget udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, kasih komentar yang relate sama lo, dan share ke temen lo yang butuh dorongan semangat, biar video ini makin rame dan channel ini bisa terus tumbuh dengan viewer dan subscriber yang keren kayak lo.